Kami dari tokoh-tokoh lintas agama yang tadi saja kita baru berkumpul, kami ulangi lagi, inilah untuk menunjukkan kekuatan Indonesia yang tidak bisa dipecah belah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi kita telah be'ah bersama-sama mengambil kalimah la ilaha illallah untuk mempoles hati kita. Kita sudah dibiasakan entah itu dari wudhu ataupun dari cuci muka sampai mandi untuk menghilangkan segala kotoran-kotoran apa yang ada di dalam dohir kita. Itu tidak terlepas. Yang kita tanya, secara dunia tarekah mengajarkan, wudhu kita ini telah membuahkan apa? Mata kita itu kan selalu tercuci, walaupun tidak menjadi rukun dalam wudhu. Tapi bagian muka ini tercuci semuanya sampai mulut. Kalau kita bisa menjaga hasil wudhu, mata ini tidak akan melihat satu aib. Untuk membuka aibnya saudara sendiri, aibnya umat, aibnya bangsa, mata ini akan menjaga dari hal-hal itu. Mulut kita juga sama. Mulut kita karena sering terkena air wudhu, juga terjaga dari omongan-omongan yang akan mengadu domba antar umat, yang akan mengadu domba bangsa ini, sehingga timbul satu perpecahan-perpecahan yang hingga menggoyahkan NKRI. Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa, tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Belum kalimah la ilaha illallah yang selalu akan mempoles dalam hati, yang akan membersihkan dari kibir, dengki, hasud, sombong dan lain-lainnya paling banyak di sini, bukan di sini. Tempatnya kibir, takabur, sombong ya di sini. Kapan kita akan membersihkan? Maka dari sinilah pentingnya tarekah, bukan sekadar kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau zikir ini betul-betul mampu membersihkan hati, dampak yang paling istimewa adalah kepikiran. Otak kita akan tercuci dengan bersih sehingga menemukan pola pikir memajukan intelektual yang luar biasa. Dalam dunia ekonomi, dalam dunia pertanian, dalam dunia cinta bangsa, dalam cinta negara, sehingga kekuatan tarekah paling tidak akan menjadi bagian daripada pertahanan nasional. Tadi kita baru-baru melakukan Indonesia Raya. Apa sih istimewanya lagu Indonesia Raya? Sering saya tanyakan. Apa istimewanya? Wib, lagu itu pun lagu kebanggaan bangsa. Ya otomatis. Jelas. Di sini ada luar biasa hanya 2 huruf. K sama U. Tidak menggunakan kalimah kami, tidak menggunakan kalimah saya atau kita. Tapi yang ada ku. Indonesia tanah airku. Tanah tumpah berarti kita ini ikrar. Indonesia tanah tumpah. Benar. Betul. Tanggung jawab kalian, kita ini telah mengakui Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku sejauh mana? Jawab. Buktikan kita menjadi bangsa yang bertanggung jawab karena berani berikrar Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, di sana Papua, di sana Sulawesi,
di sana Kalimantan, di sana Sumatera, di sana pulau-pulau kami atau aku berdiri, milikku artinya. Bukan di sini aku berdiri. Papua sampai ke Sumatera dan pulau-pulau yang lain, aku berdiri, milikku, menjadi pandu ibuku. Pandu intelektual, pandu pertahanan ketahanan nasional, pandu bapak-bapak pertanian, pandu menjadi pandu ekonomi, pandu ahli medis dan lain sebagainya. Memperkaya kepada apa? Tanah air yang selalu kita cintakan. Bila mana melekat benar-benar Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, insya Allah, apalagi dilambari la ilaha illallah, Indonesia akan semakin kuat dalam pertahanan nasional. Indonesia akan semakin kokoh dalam dunia ekonominya, dalam dunia pertaniannya. Kita sudah banyak ketinggalan. Sering saya ulang, coba kita bangga sedikit, ya terlalu banyak lah. Bangga tidak menjadi bangsa Indonesia? Merasa memiliki tidak bangsa Indonesia? Ganti nama jambunya, jangan jambu Bangkok. Katesnya bukan kates California. Itu hidup di Indonesia, tumbuh di Indonesia. Tunjukkan ekonomi kita semakin maju nantinya. Takut kalau tidak menggunakan Bangkok tidak laku? Aneh bin ajaib. Negara lain sudah maju luar biasa, membuat nuklirnya, membuat sekat dan lain sebagainya. Kita masih ribut saja. Malu dong kepada pendiri bangsa ini. Kita pernah andil apa? Angkat bambu runcing? Tidak. Apalagi menggul senjata melawan penjajah? Tidak. Kita tinggal menjaga keuhuhan, kekuatan supaya Indonesia tidak dipecah belah. Bagian daripada terima kasih kita kepada para leluhur kami, sehingga tidak menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Jaga kesatuan, persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara sekalian, itu ya tadi apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahsa, saudara sekalian. Dimana ketika pidato beliau yang sedikit ya, ketika pelantikan Jatma Aswaja, ada hal yang menarik yang beliau sampaikan terkait dengan hal ini. Ya meskipun dalam pidato ini perlu dikoreksi saudara sekalian. Dimana ketika beliau mungkin ini memberikan pembukaan atau sambutan ya di dalam pelantikan Jatma Aswaja, saudara sekalian ya. Kalau memang untuk pelantikan ini, saudara sekalian, beliau berpidato, seharusnya ya alangkah lebih baiknya ya menjelaskan latar belakang berdirinya Jatma Aswaja, lalu kemudian pentingnya Jatma Aswaja, lalu kemudian untuk apa Jatma Aswaja ini didirikan, lalu kemudian